Shalom saudara-saudara, kesempatan ini kita akan membahas tentang transformasi hati supaya kita menjadi hati yang benar dan penuh kasih. Alkitab berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakmu di surga sempurna. Nah, maksudnya sempurna di situ hatinya. Ya, hati kita, hati yang benar dan penuh dengan kasih. Nah, saudara, bagaimana kita mencapai hati yang demikian? Maka kita perlu mempelajari, saudaraku, khotbah di bukit. Nah, kalau kita lihat, saudaraku, Yesus mengajarkan apa kondisi hati manusia. Ya, kalau kita baca dulu di Markus pasal 7, ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi saudara, hati manusia itu ya adalah hati yang kotor, ya. Hati yang najis, saudara. Nah, ketika yang di dalam itu keluar, dia menajiskan kita. Jadi Yesus bilang bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar dari hati manusia, saudara. Nah, kalau kita lihat, saudaraku, ya, di dalam Alkitab, saudara, gimana caranya supaya kita boleh, saudaraku, mendapatkan transformasi hati? Nah, kita baca di dalam Lukas 6, ayat yang ke-45. Ini inti dari khotbah di bukit, saudara. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Oh, ternyata saudara, ya, hidup kita ditentukan oleh apa yang ada di dalam perbendaharaan hatinya. Kalau perbendaharaan hatinya baik, yang keluar hal-hal yang baik. Kalau perbendaharaannya jahat, yang keluar hal-hal yang jahat. Nah, apakah perbendaharaan hati itu, saudara? Zaman dulu manusia menyimpan barang berharga di kotak perbendaharaan namanya. Ya, kalau saudara sering nonton film bajak laut, saudara, yang mereka cari adalah ya kotak perbendaharaan ini, ya. Masih ingat kalau dibuka ada emas, ada banyak barang-barang berharga, disimpannya di kotak ini. Nah, saudara, di hati kita ada satu bagian disebut perbendaharaan hati. Ya, apakah ini, saudara? Kalau di komputer, saudara, ya itu adalah CPU-nya, hard disk-nya, memory disk-nya. Di dalam hidup kita, di dalam hati kita ada satu bagian yang disebut apa, saudara? Memori bawah sadar. Nah, disinilah, saudara, kita menyimpan semua pikiran-pikiran, ya, yang menyebabkan perasaan-perasaan dan perilaku-perilaku dalam hidup kita. Ya, ini disebutnya memori bawah sadar. Ya. Dan kita pikiran-pikiran ini, saudara, ya, kemudian saudara luka-luka ini, trauma-trauma ini datangnya biasanya dari masa lalu. Ya. Dan saudaraku itu sudah terkubur lama. Bahkan bisa datangnya dari waktu kita di kandungan mama kita, saudara. Itu sudah terekam. Dan apa yang terekam di dalam memori bawah sadar kita, kalau kita tidak bereskan, saudara, maka ini akan menjadi penyebab hidup kita, saudara, ya, penuh dengan problem, penuh dengan konflik, penuh dengan, saudaraku, hal-hal yang mengerikan, saudara.
Karena itu saudara, Tuhan mau kita mengalami transformasi hati. Tuhan mau saudaraku pikiran-pikiran bahwa sadar ini, ya, luka-luka yang ada di pikiran bahwa sadar ini, kemudian saudaraku perilaku-perilaku yang diakibatkannya bisa saudaraku mengalami transformasi. Bisa mengalami pemulihan. Kalau ada luka disembuhkan saudara. Kalau ada pikiran yang salah diubahkan. Nah karena itu saudara, ya, kita mau mempelajari bagaimana kita mengalami transformasi hati. Ya. Jadi saudara, caranya, ya, kita mesti lihat firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah terang, saudara, yang membongkar balik kegelapan. Ketika firman saudaraku dinyatakan, maka semua yang gelap diekspos, dinyatakan. Itulah khotbah di bukit, saudara. Maka Tuhan Yesus mulai berkhotbah tentang kondisi hati manusia. Kalau saudara nanti buka dalam Matius 5, ya kita nggak baca detail, ayat 21 sampai 48, Yesus berbicara tentang kondisi hati manusia. Ya. Nah, saudara, dia bilang begini, saudara. Ya, banyak orang, ya, berpikir kalau saya nggak membunuh, ya, saya nggak tikam orang, saya nggak bunuh orang secara fisik, wow, saya sudah taat, ya, sama hukum Taurat. Tapi Yesus bilang, barang siapa yang marah kepada saudaranya, dia sebenarnya sudah mulai menjadi pembunuh, saudara. Ya, karena habis marah, lihat Kain, habis marah dia jadi benci. Nah, benci itu akhirnya saudara menyebabkan dia bunuh adiknya. Jadi pembunuhan dimulai dari hati, saudara. Apakah saudara di sini masih ada yang punya hati yang menyimpan kemarahan tersembunyi, saudara? Banyak orang punya itu, saudara. Tapi dia tidak mau datang kepada Tuhan untuk terang itu menelanjangi kegelapan itu, saudara. Mari, saudaraku, bawa kepada terang dan akui kalau kita marah, saudara. Apakah saudara ada kemarahan? Ya. Apakah saudara ada percabulan? Ya. Karena saudaraku, Yesus bilang barang siapa yang melihat wanita dan menginginkannya. Kata menginginkannya artinya apa, saudara? Dia, ya, dia terangsang. Itu kalau buat pria, dia terangsang melihat wanita itu. Nah, dia sudah berzina di dalam hatinya, saudara. Saudara, mungkin saudara nggak pergi ke pelacuran, saudara, ya, nggak pergi, saudara tidur sama istri orang, tapi saudara menikmati, wow, ngelihat perempuan, ya Tuhan, ya ampun, ya habis, ya. Nah itu dia, saudara. Ya, mungkin suka lihat pornografi, saudara. Ya, terus menikmati itu. Kemudian saudaraku melakukan masturbasi. Itu berzina, saudara. Alkitab bilang itu perzinahan yang ada di hati. Tuhan mau pulihkan kita, saudara. Berapa banyak yang ketagihan pornografi, saudaraku, sehingga saudara terikat. Bertahun-tahun terikat. Tuhan mau lepaskan saudara. Tuhan mau supaya hati saudara jadi hati yang benar dan penuh kasih. Ya, ada orang, saudara, hatinya itu, saudara, ya, penuh dengan ketidakjujuran. Ya. Sehingga saudara, dia suka menipu, suka manipulasi orang, suka kontrol orang. Ya, hatinya, saudaraku, hati yang licik. Apakah saudaraku kita hatinya demikian? Ya, suka memanipulasi orang. Mari kita datang kepada Tuhan. Akui kalau kita ada kondisi hati yang demikian, saudara. Atau tidak setia sama pasangannya. Ya, dia lihat rumput tetangga lebih hijau. Wow. Ya, memang dia masih
bersama-sama istrinya. Tapi dia punya banyak sekali kekasih-kekasih yang saudara? Yang virtual. Kekasih-kekasih di pikirannya. Ya, artis-artis tertentu, saudaraku. Ya, apalagi sering lihat drakor. Ya, saudara. Kemudian dia udah punya idola-idola yang dia cintai, saudaraku. Atau teman lamanya. Ya, teman lamanya. Nah, saudara, dia udah berselingkuh di hatinya, saudara. Saudara, kalau kita nggak izinkan terang Allah menyinarinya, membongkar ya dosa-dosa di hati kita ini, kita nggak bisa pulih, saudara. Kita harus rendah hati datang mengakuinya, Tuhan, ini aku Tuhan, tolong Tuhan. Atau mungkin saudara, kita mempunyai kebencian, kepahitan, ingin balas. Berapa banyak saudara ingin balas? Ya, waduh, saya sih Pak Edi nggak balas sih, cuman saya nggak ajak suami ngomong 3 hari. Itu balas, saudara. Ya, itu balas, halus, oke? Ya, saudara. Apalagi saudara, waduh, saya kalau dia ini ya, sorry deh, gue nggak bisa ngampuni dia. Ya, habis dia bikin lagi Pak Edi, bikin lagi. Ya pokoknya kalau gue lihat dia, gue labrak dia, habis dia pokoknya. Ya, gue benci banget. Atau ada yang saudara keras hati. Ya, keras hati. Dan saudara tidak mau mengampuni. Tuhan mau saudaraku jamah hati saudara hari ini. Apakah saudaraku ada orang yang egois, kasihnya itu kasih manusia. Ya, kalau engkau mengasihi aku mengasihi kamu. Ya, kalau engkau melakukan ini buat saya, nah baru saya melakukan ini buat kamu. Dia nggak pernah bisa praktek kasih Allah, dia prakteknya kasih manusiawi. Ya, makanya saudaraku pernikahan dia diambang perceraian, karena dia prakteknya kasih manusiawi. Saudara, hari ini Tuhan mau kita pulih. Tuhan mau menyembuhkan kita. Bagaimana caranya, saudara? Ya, nah kita harus praktek ya yang namanya ibadah sejati, saudara. Ya, kalau kita mau sembuh, saudara, ya Paulus mengajarkan, saudara, praktekkanlah Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, khususnya ayat 1 sampai ayat yang kedua. Nah, mari kita akan lihat, saudara, di dalam Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2, ini adalah, saudara, setelah orang diselamatkan, dia mesti mengerjakan keselamatannya. Ya, setelah seseorang, saudara, ya diselamatkan, dia nggak boleh berhenti sampai di situ aja, karena keselamatan itu belum selesai. Ya, rohnya sudah diselamatkan, tapi jiwanya, saudaraku, masih rusak karena dosa. Nah, jiwa ini yaitu pikiran, perasaan, dan perilaku perlu diperbaharui, ditransformasi. Ya, caranya bagaimana, saudara? Ya, itu dia praktek ibadah sejati. Nah, di dalam Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2, nah saya ceritakan, saudara, kalau saudara mau pulih. Ya, ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Waktu saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tahukah saudara, saudara ditebus seluruh hidup saudara. Ya, yaitu, saudaraku, tubuh saudara berikut isi-isinya. Ya, tubuh saudara berikut roh dan jiwa saudara yang ada di dalam tubuh saudara. Makanya, saudara, tubuh saudara sekarang bukan milik saudara lagi, milik Tuhan Yesus. Milik Sang Kepala itu. Kita anggota tubuhnya. Tubuh kita ya adalah bagian dari tubuh Kristus.
Itu sebabnya kalau saudara mau pulih, persembahkan. Tiap hari ini mesti terjadi, saudara. Ya, bukan hanya di acara ini, saudara, tapi tiap hari persembahkan. Tuhan, ini tubuhku, Tuhan, bagian dari tubuhmu. Tubuhku bukan milikku lagi, tapi milikmu, Tuhan. Ambil, Tuhan. Inilah persembahan, ya, yang kudus, yang berkenan, ya, kepadamu, Tuhan. Tuhan, inilah ibadahku yang sejati ku persembahkan. Nah, waktu saudara persembahkan tubuh saudara, Roh Kudus nanti mulai ambil alih, saudara. Ya, hadirat Tuhan saudara rasakan, saudara mulai tinggal di hadirat Tuhan. Ya, karena Tuhan hadir dalam tubuh saudara. Tubuh saudara itu bait Allah. Dia hadir, maka saudara akan merasakan kehadirannya, saudara. Nah, waktu saudara merasakan kehadiran Dia itu, maka Roh Kudus mulai, ya, menolong saudara bisa praktek ayat 2. Nah, apa itu ayat 2? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roh Kudus nanti, saudara, akan memunculkan pikiran-pikiran bawah sadar kita yang gak benar itu. Dia akan mengingatkan, dulu kamu pernah dilecehkan. Kamu masih ingat? Waktu kamu, ya, umur sekian, kamu sering dibilang, ya, lihat tuh, semeter tak sampai. Ya, lihat tuh badannya kayak tiang, makanya saudara disebut atiang. Ya, coba lihat tuh, ya, si hitam datang. Ya. Nah, saudara mulai minder karena saudara disebut si hitam. Saudara mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau ciptakan aku hitam? Bukankah hitam warna setan, putih warna Tuhan? Waduh, saudara-saudara, kau benci sama dirimu. Karena ketika engkau lihat dirimu, kenapa Tuhan? Aku senyum aja gigi nggak rata. Ya, atau sebagian saudara, ketika saudara ada di kandungan mamamu, mamamu pernah mau menggugurkan kau. Saudara-saudara, ya, kemarin ada yang cerita, saudara. Ya, dia waktu kecil, saudara, dia suka, ya, saudara, main satu boneka. Tapi boneka ini, saudara, adalah virtual, bukan boneka beneran. Ya, dia berteman dengan, saudaraku, teman virtual ini yang adalah roh jahat. Ya, nah, dia terus selama berpuluh-puluh tahun, saudaraku, dia nggak sadar. Ya, dia main sama temen ini, saudara. Akibatnya dia nggak bisa bangun hubungan sama orang lain. Ya, dia udah ikut, saudaraku, bahkan macam-macam saudaraku, acara dia ikut, bahkan udah aktif di gereja, tapi aneh, saudara, suka tidur. Ya, kalau lagi puji-pujian, ya mungkin dia nggak tidur. Begitu firman, ya, saudaraku, kemarin kebongkar setelah komunitas melayani dia, kompak. Mereka connect sama Kristus. Kristus kasih tahu, kamu pernah ya waktu kecil, ya, punya teman virtual dan dia itu kayak boneka. Dia kaget, saudara, tahu dari mana. Kemudian mereka akhirnya minta dia, saudaraku, supaya kuasa itu diusir dari dirinya, saudara. Saudara, akhirnya dia buang, tolak itu, saudara. Dan puji Tuhan, saudara, dia kayak baru sadar, baru terima Yesus, saudaraku, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Teman-temannya bilang, jadi sebelum ini kamu nggak terima Yesus? Ya, aku ikut-ikutan 15 tahun. Aku ikut-ikutan, baru sekarang aku benar-benar terima Yesus. Hari itu juga, saudara, ketika dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus menjamah dia dipenuhi dengan Roh Kudus, saudaraku. Haleluya.
dia dibebaskan dari kuasa itu. Transformasi hati terjadi. Dia mulai, saudaraku, hidupnya berubah. Mukanya berubah. Dia bisa bangun hubungan dengan orang lain. Sebelumnya, saudara, dia kayak terisolasi. Saudaraku, hanya Roh Kudus yang tahu kondisi hati kita. Maukah saudara dipulihkan hari ini, saudara? Saya nggak tahu kondisi hati saudara. Tapi Kristus, kepala dari tubuhnya, dia tahu, saudara. Dia tahu kondisi hati saudara. Dia mau menyembuhkan saudara hari ini. Karena itu, saudaraku, mari kita mau sama-sama datang di hadirat Tuhan. Ya, kita mau praktek ibadah sejati ini, saudara, bersama-sama, ya, supaya nanti Roh Kudus menyatakan kalau hati kita, ya, ada hal-hal seperti yang tadi saya katakan, dan Tuhan mau sembuhkan kita, pulihkan kita. Dia mau cabut semua pikiran-pikiran yang gak benar. Dia mau sembuhkan kalau ada luka-luka. Dia mau pulihkan kita dari trauma masa lalu. Mari kita, saudaraku, ambil waktu kita praktekkan ibadah sejati ini. Bolehkah saya mau minta saudara tenang di hadirat Tuhan saat ini?